Pemirsa, selamat datang di Karubaga Channel. Dari Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, salam Karubaga, karenamu aku bahagia. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi mengenai program sarapan sehat anak sekolah atau makan gratis untuk anak sekolah. Yang melatar belakangi adanya kegiatan ini, Pemda Tolikara, Pak Bupati merasa bahwa orang tidak mampu, orang miskin itu sewaktu hamil dan sekolah tidak mendapatkan asupan bergizi sehingga pembentukan otaknya tidak sempurna, maka anak yang dilahirkan tadi tidak cerdas sehingga miskin lagi. Orang miskin sewaktu hamil dan dapat asupan bergizi, maka pembentukan otaknya sempurna, kelak akan menjadi anak yang cerdas sehingga bisa memutus rantai kemiskinan. Itulah yang menjadi pemikiran awal Pak Bupati. Selanjutnya Pak Bupati juga melihat langsung, merasakan langsung betapa anak-anak Papua Pegunungan ini 98% kalau pergi ke sekolah tidak pernah sarapan, sehingga ngantuk, lesu, kadang-kadang bolos, kadang-kadang sakit, dibawa ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Pemirsa, menyiapkan generasi cerdas itu mirip zaman Orde Baru, kalau kita ingat, yaitu Panca Usaha Tani, yaitu nomor 1 penyiapan bibit unggul. Itu diampu oleh sektor kesehatan dan pemberdayaan perempuan. Lalu pengolahan tanah, pengairan, pemupukan, penanganan hama, dan lain sebagainya. Itu nanti yang diampu oleh bagian pendidikan. Apabila bibitnya bagus, sawahnya kurang bagus, hasilnya tidak maksimal. Apabila sawahnya bagus, pengolahannya bagus, kalau bibitnya tidak bagus, juga tidak maksimal. Harus seiring. Bibitnya bagus, sawahnya bagus, pengolahannya bagus, sehingga dapat diraih atau didapat bibit yang unggul, yang prima. Demikian pula sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus disiapkan dari sejak dalam kandungan. Kalau disiapkannya sejak zaman sekolah sudah terlambat. Makanya kita mulai dengan dalam kandungan sehingga dapat ditanam di sawah atau di sekolahan dengan sebaik-baiknya. Saya ulangi, latar belakang adanya program sarapan sehat anak sekolah ini karena banyak keluarga yang tidak mampu, keluarga yang kurang mampu menyekolahkan anaknya. Semangat menyekolahkan anaknya ini diapresiasi oleh Pak Bupati, sehingga beliau punya solusi konkret. Pemerintah Kabupaten Tolikara tergerak mengatasi masalah tidak sarapan, tidak makan pagi anak-anak sekolah tadi dengan memberi makan gratis kepada anak sekolah. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah. Dimulai dari anak-anak PAUD karena melanjutkan program gizi sebelumnya, yaitu 1000 hari pertama kehidupan, lanjut PAUD, TK, dan SD. Nah, manfaat sarapan pagi anak sekolah ini apa? Menambah energi, mengoptimalkan metabolisme tubuh, mengembalikan kadar gula, meningkatkan konsentrasi anak, menyehatkan tubuh, menstabilkan emosi, meningkatkan kemampuan otak anak, meningkatkan konsentrasi, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Sehingga anak-anak pagi itu karena di sekolah ada sarapan, semangat belajarnya semakin tinggi. Nah, dimulai dari mana? Nah, ini jadi sebelum diadakan sarapan ini pada hari pertama, anak-anak ditimbang
terus diukur tinggi badannya, riwayat alergi, status imunisasi, tensi mental, pokoknya full diperiksa kesehatannya agar bisa dipantau setiap minggu, setiap bulan status kesehatannya. Dan ini dimasukkan dalam rapot kesehatan. Jadi nanti anak-anak dapat rapot pendidikan dan rapot kesehatan. Ini salah satu kewajiban dari program makan gratis. Nah, pemberian makan gratis ini setiap hari pada jam istirahat pertama atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi anak-anak masuk pelajaran lalu istirahat. Istirahat biasanya dipakai untuk main, untuk jajan di luar. Pemerintah atau sekolah menyiapkan makanan untuk anak. Menu wajib yang harus ada yaitu telur, sayur, buah. Kalau makanan lokal seperti ubi, pisang rebus, ipere, itu bahasa di sininya. Semua ditentukan oleh ahli gizi yang kompeten. Nah, dari sekian anak yang ikut program ini, sekitar 1.300 anak, itu rata-rata ada kenaikan berat badan sekitar 2%. Kenaikan anak sekolah yang masuk sekolah tadinya tidak masuk sekolah jadi 10%. Jadi termasuk daya pikat tersendiri. Konsentrasi anak semakin bagus dalam menerima pelajaran. Dari sekian anak yang 1.300 tadi diperiksa, belum ada indikasi stunting dari sejak lahir. Ini termasuk perkembangan yang luar biasa dari program sarapan sehat anak sekolah ini tadi. Dampak kegiatan ini, orang tuanya puas karena dengan program ini sangat membantu keluarga yang tadinya tidak bisa menyiapkan sarapan sudah disiapkan oleh sekolah. Orang tua juga senang karena anaknya rajin belajar, karena punya semangat tinggi. Nah, mama-mama pedagang di Papua, pedagang tradisional itu dagangannya laku, seperti ubi, seperti singkong, daun kangkung misalnya. Itu semua diborong oleh PKK untuk memberi makan anak-anak gratis tadi. Dampak umum dari kesehatan Sarasehan, sarapan sehat anak sekolah itu singkat Sarasehan, itu kondisi Kabupaten Tolikara kondusif karena masyarakat terutama ibu-ibu terlibat langsung dalam sibuk dengan kegiatan ini. Perputaran ekonominya nyata. Para tokoh adat, tokoh agama, masyarakat juga mengapresiasi positif kegiatan ini. Kegiatan ini mesti lanjut dan kalau perlu diperdakan supaya siapapun bupatinya akan melanjutkan program bagus ini. Nah, faktanya sejatinya Kabupaten Tolikara sudah melaksanakan 2 kegiatan nasional sekaligus, yaitu mencegah stunting melalui program 1000 hari pertama kehidupan atau Serba Mapan, dan menangani stunting yaitu dengan program sarapan sehat anak sekolah atau Sarasehan. Nah, sekarang kami mengusulkan ini kepada pemerintah pusat, wajib membuat kebijakan sarapan sehat anak sekolah yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden, yaitu dana APBD, dana BOS, APBN, dana OCO, CSR, swadaya masyarakat, semua yang sah itu kita satukan, kita formulasikan untuk kegiatan makan gratis atau bahasa Tolikaranya sarapan sehat anak sekolah tadi. Nah, usul saya kepada pemerintah, Pak Prabowo Gibran 2025 ini Juknisbos, Juknisdak, bidang pendidikan minimal 20% untuk program sarapan sehat anak sekolah. Demikian pula Juknis Jana Desa juga minimal 20% untuk
anak sekolah. Ini penting karena pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi untuk program ini sehingga program ini tetap berlanjut terus. Nah, usul saya juga pemerintah menunjuk BUMN atau swasta untuk membuat suplemen, misalnya kapsul ikan, kapsul buah merah, bubur ikan, kue sagu, susu murni, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan swasta seperti PT Freeport, Semen Padang, Bank, Negara, Pertamina dilibatkan dalam program ini sehingga CSN mereka bisa dipakai untuk program hebat ini secara nasional. Karena ada 2 program dari Bapak Presiden terpilih, yaitu makan gratis untuk ibu hamil dan anak sekolah, saya usul kepada pemerintah mudah-mudahan didengar, yaitu secara nasional disebut Sarasian, sarapan sehat ibu dan anak sekolah, itu disingkat Sarasihan, ada tulisannya begitu. Nah, usulan itu mudah di SKK, mudah diucapkan, dituangkan dalam SK Presiden, lalu dibentuk pula oleh Pak Presiden, yaitu Satgas, Satuan Tugas Sarasihan, yang diketuai oleh Bintang 3, seperti halnya Satgas Penanganan Stunting. Itu nanti bisa sukses. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Salam Karubaga, karenamu aku bahagia.